Jadi prinsip-prinsip Ahlussunnah ini yang penting. Ya, sifat-sifat, kategori, prinsip Ahlussunnah itu yang penting yang harus pada diri kita. Walaupun mungkin mereka mencap kita bukan Ahlussunnah, tapi kita pegang prinsip ini. Ya, kita usahakan ada pada diri kita, maka sejatinya kita Ahlussunnah, walaupun tanpa diakui sama orang lain. Ya kan? Walaupun mungkin kita nggak masuk organisasi apapun, kita nggak masuk kelompok apapun, tapi kita berusaha prinsip Ahlussunnah harus ada pada diri kita. Sifat-sifatnya harus kita miliki. Maka kita Ahlussunnah sejatinya, walaupun kita hidup sendirian. Ya. Prinsip-prinsip Ahlussunnah ini banyak ya, tapi mudah-mudahan kalau kita percepat mungkin sempat. Syekh Abdul Hamid Al-Athari, lagi-lagi beliau saya sebutkan dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih. Beliau menulis prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, innahum ahlul wasati wal i'tidali bainal ifrat wat tafrid, bainal ghuluwi wal jafa, sawa'un kana fi babil aqaid wal awil ahkam awis suluk, fahum wasatun baina firaqil ummah kama annal ummata wasatun bainal milal. Mereka itu moderat, pertengahan, dan adil antara ifrat dan tafrid, antara gulu dan terlalu meremehkan. Mereka itu tengah-tengah, baik dalam hal akidah, masalah hukum ataupun akhlak. Mereka ini selalu tawassut, tengah-tengah, moderat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, Bu. Ya. Mereka itu pertengahan antara firaq-firaq ummah yang lain. Antara firqah-firqah satu tadi, mereka itu tengah-tengah. Enggak terlalu paham kanan, enggak juga paham kiri. Mereka tengah-tengah. Enggak ekstrem kiri, enggak ekstrem kanan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Contohnya tentang menghukumi pelaku dosa besar. Kalau ada orang yang melakukan dosa besar, itu hukumnya apa? Kalau ekstrem kiri, orang-orang Khawarij, dosa besar itu kafir, kekal di neraka. Ini berlebihan nih, ya kan? Kalau Murji'ah, ini ekstrem kanan, berdosa tidak apa-apa, karena antara iman dengan perbuatan tidak ada korelasinya. Iman tersendiri, perbuatan tersendiri. Jadi orang yang melakukan maksiat sekalipun, dosa besar sekalipun, iman mereka ya tetap segitu. Nah, ini terlalu meremehkan juga. Kalau yang pertama tadi terlalu keras, setiap pelaku dosa besar, neraka kekal di dalamnya. Kalau yang kedua ini Murji'ah, pelaku dosa besar, nggak apa-apa, imannya tetap stabil. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah ngambil jalan tengah. Pelaku dosa besar, mereka masih berada dalam tauhid, tapi mereka diazab dengan dosa yang mereka kerjakan, tapi mereka tidak kekal di neraka. Adil kan? Tengah-tengah kan? Nah, itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama. Mereka itu moderat, ya, baik dalam akidah, dalam ibadah, ataupun dalam akhlak. Kemudian yang kedua, ta'zimuhum li nususil kitabi was sunnah wa iqtisaruhum fi talaqqi 'alaihima wal ihtimamu bihima wa taslimul mutlaqu li nususihima wa fahmuhuma ala muqtada manhajis salafis salih wa tariqatihima al-muthla. Mengagungkan nas-nas kitab dan sunnah. Mencukupkan diri mengambil dari keduanya. Perhatian terhadap keduanya, menerima secara mutlak hukum keduanya, memahami sesuai dengan metode salafus salih. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah saja. Tidak mengambil yang lain. Kemudian juga sesuai dengan pemahaman salafus saleh terdahulu tadi itu. Kemudian yang ketiga, laisa lahum imamun mu'azzamun ya'khuduna kalamahu kullahu wa yad'una ma khalafahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum a'lamun nas bi ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi. Lidzalika fahum ashaddun nasi hubban li sunnah wa ahrasuhum 'ala tibaiha wa aktsaruhum muwalatan li ahliha. Mereka tidak memiliki seseorang yang mereka agungkan. Semua pendapatnya diambil dan meninggalkan yang menyelisihinya kecuali satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Walaupun guru mereka kok salah, mereka nggak ambil. Bukan mentang-mentang dia guru, bukan mentang-mentang dia lulusan Timur Tengah, kemudian semua perkataannya diambil mau benar maupun salah. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh mengkultuskan seseorang kecuali Rasulullah saja. Ini banyak orang-orang yang taklid kepada gurunya. Gurunya ngomong A, walaupun A salah tetap diambil. Nggak boleh. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Gurunya mendoktrin, jangan ambil guru dari si fulan karena si fulan begini. Kemudian dia ikuti, sedangkan si fulan belum tentu begitu. Nah, berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah karena prinsipnya nggak sesuai. Jadi yang mutlak diambil pendapatnya hanya Rasulullah saja, sedangkan yang lain kalau salah tinggalkan pendapatnya. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan beliau mengatakan apa? Seseorang yang bermadhab tidak boleh mengambil satu pendapat imam saja. Khawatirnya apa? Khawatir mengkultuskan satu imam. Iya, khawatir. Nanti mengkultuskan Imam Syafi'i karena dia ngikut Imam Syafi'i, kemudian menyalahkan yang lain, nggak boleh. Nanti khawatir dia mengkultuskan Imam Syafi'i, kemudian pendapat tiga imamnya salah, nggak boleh. Ya. Kemudian di antara prinsip mereka Ahlussunnah wal Jamaah, tarkuhum al-khusumat fid din wa mujanabatu ahliha wa tarkul jidali wal mira'i fi masailil halal wal haram wa dukhuluhum fid din kullihi. Tidak suka debat dan menjauhi orang-orang yang suka debat. Ya, enggak mau bertengkar, meninggalkan debat dalam masalah halal dan haram. Masalah halal dan haram itu haknya Allah.
Kenapa harus diperdebatkan? Ya, dan mereka masuk ke Islam secara kafah, secara seluruh. Ya, nggak suka debat Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kemudian yang selanjutnya, ta'dhimuhum lis-salafis salih wa immatihim wa i'tiqaduhum bi anna tariqatas salaf wa manhajahum aslam wa a'lam wa ahkam. Mereka mengagungkan salafus salih dan imam-imamnya. Semua salafus salih itu diagungkan, diikutin, dan meyakini jalan metodenya para salaf itu adalah jalan yang lebih selamat, lebih berilmu dan lebih bijak. Ya, jadi mereka hanya fokus ngikutin jalan salafus saleh saja, nggak keluar dari itu. Ya, beda dengan orang-orang liberal di zaman sekarang. Mereka mengatakan apa? Ngikutin orang-orang dulu itu udah ketinggalan zaman. Kita harus bikin yang baru, ya kan? Makanya mereka mengatakan apa? Harus ada reaktualisasi hukum Islam. Hukum Islam itu harus diperbaharui, kata mereka. Ini salah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya ngikutin salafus salehnya saja. Nggak usah ngikut-ngikutin yang lain. Walaupun mereka hidup di zaman apapun, kalau mereka mengikuti salafus saleh itu sudah benar. Ya kan? Karena kebenaran tidak diukur dengan kesesuaian bentuk zaman. Enggak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini banyak yang makanya kita percepat. Karena waktu kita tinggal 10 menit. Rafduhum at-ta'wil al-kalami wastislamuhum li-syar'i ma'a taqdihim an-naqla 'ala al-aqli tasawwuratil adhan wa ikhda'is tsani lil awwal. Ya, mereka menolak takwil secara ilmu kalam. Takwil sesuai dengan ilmu kalam mereka nggak suka. Mereka pasrah atau menerima dengan syar'i. Mereka mengedepankan dalil daripada akal dan menjadikan akal tunduk kepada nas atau dalil. Ya, jadi nggak mendahulukan akalnya baru dalil, enggak, tapi dalilnya harus akalnya harus tunduk kepada dalil. Ya, di sini mungkin tentang takwil. Jadi para salafus saleh itu tidak, orang Ahlussunnah itu tidak mentakwil, ya, tidak mentakwil. Kemudian selanjutnya, innahum la yu'ammimuna al-hukma wa yajma'una bainan nusus syar'iyyati fil mas'alatil wahidah wa yarudduna al-mutasyabiha ila al-muhkam wal mujmal ila al-mubayyan wal mutlaq ila al-muqayyad wa biha salimu minat tanaqud wa wasalu ila al-haq. Ya, mereka tidak mengeneralisir atau memukul rata hukum. Ya, dalam satu hukum saja mereka menghimpun nas-nas terlebih dahulu. Jadi enggak dengan satu dalil kemudian mereka mengeluarkan hukum, enggak, tapi kumpulkan dalil-dalil yang serupa dulu kemudian baru keluarkan hukum-hukumnya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, enggak seperti yang tadi itu. Hanya baca satu dalil tentang isbal kemudian langsung vonis. Enggak begitu Ahlussunnah. Ya. Kemudian innahum qudwatus shalihin. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah qudwah bagi orang-orang saleh. Alladzina yahduna ilal haq wa yarsuduna ila siratal mustaqim. Ya, dan masih panjang ya, itu masih panjang. Ya, kalau kita bacakan artinya, mereka menuntun kepada jalan yang benar, membimbing kepada jalan yang lurus, karena mereka kokoh di atas kebenaran, tidak berlebihan. Mereka sepakat dalam masalah akidah, mereka berhimpun antara ilmu dan ibadah, mereka tawakal namun tetap berusaha. Ya, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah nih. Tawakalnya memang kuat, tapi usahanya harus ada. Karena ada orang-orang yang hanya mendepankan tawakal saja tanpa ada usaha. Ini nggak boleh. Antara luas terhadap dunia dan wara'. Ya. Dengan dunia silakan, ya, bebas mencari dunia tapi tetap wara'. Antara khauf dan raja, antara takut dan berharap, antara cinta dan benci, ya mereka pertengahan. Ya. Antara rahmat dan lemah lembut kepada orang mukmin dan keras terhadap orang kafir. Ya, ini penting ini. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu keras kepada orang kafir tapi lemah lembut kepada orang beriman. Sekarang banyak orang-orang yang mengatakan dirinya Ahlussunnah tapi keras kepada orang-orang beriman. Banyak kan? Makanya kajian mereka juga dibubarkan sama orang beriman. Ya, karena ya begitu sifatnya. Bahkan sama orang-orang kafir kadang-kadang baik. Nah, ini aneh nih. Ya, sama orang kafir malah baik. Nggak pernah tuh mereka mengomentari perbuatan-perbuatan orang kafir, ya kan? Yang mereka kritisi malah kunut subuhnya, maulidnya, Isra Mi'rajnya, ya kan? Itu yang mereka kritisi terus. Seakan-akan ya salah semua sama saudara-saudaranya. Tidak sedikit di antara mereka yang keras. Ya, nggak boleh. Ya. Kemudian mereka juga tidak berubah ketika zaman dan tempat. Ya, tetap sama pendiriannya. Kemudian selanjutnya, innahum la yatasammauna bi ghairil Islam wa sunnah wal jamaah. Biasanya mereka tidak menamakan dirinya kecuali Islam atau sunnah atau jamaah. Itu biasanya nama-nama mereka. Enggak perlu nama-nama yang lain. Kemudian hirsuhum ala nasril aqidati shahihah wad dinil qawim wa ta'limuhum an-nas wa irsaduhum wa taqdimun nasihah lahum wal ihtimamu bi umurihim. Semangat menyebarkan akidah yang benar dan agama yang lurus, mengajar dan membimbing manusia, mendahulukan nasihat kepada manusia dan memperhatikan urusan-urusan mereka, urusan-urusan kaum muslimin. Jadi di antara prinsip Ahlussunnah itu juga memperhatikan urusan kaum muslimin. Di antaranya urusan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Harusnya kalau mereka mengaku Ahlussunnah juga peduli. Tapi enggak, banyak kok di antara mereka yang katanya Ahlussunnah tapi malah mencela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Suruh keluarlah, ngapain ngelawan lah dan lain sebagainya. Ini salah. Ya. Atau mengatakan bahwa orang-orang Hamas buatan
Yahudi lah, ini mereka nggak perhatikan urusan kaum muslimin berarti. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, begini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sekarang mereka itu bukan memikirkan nanti buka dengan apa, enggak. Nanti malam sahur dengan apa, enggak, itu yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan besok masih hidup atau enggak. Ya. Karena selama 150 hari lebih ini mereka terus diserang. Ya. Mereka menunggu bantuan dari langit saja yang dikirim lewat udara itu juga ditembakin. Banyak yang mati hanya nunggu makanan mati. Itu mereka. Ya. Jadi mereka itu puasanya sudah dari 150 hari yang lalu mereka sudah puasa. Kalau kita kan baru 7 hari yang lalu. Ya. Kita harus perhatikan keadaan mereka di sana. Ya. Harus perhatian. Makanya ada sebuah perkataan yang bagus yang bisa mengingatkan kita semua akan kondisi mereka di sana. Perkataannya begini, ya ahla Gaza, ya ahla Gaza, ya ahla Palestin, nahnu la nabki alaikum, man mata minkum mata syahidan, wa man asha minkum asha azizan, nahnu nabki alaina. Wahai saudara-saudara kami yang ada di Gaza, wahai saudara-saudara kami yang ada di Palestina, kami tidak menangisi keadaan kalian, kami tidak sedih dengan apa yang terjadi dengan kalian, karena siapapun yang mati di antara kalian maka dia mati syahid. Siapa yang hidup di antara kalian, maka hidupnya mulia karena menjaga negara, menjaga Baitul Maqdis. Yang kami tangisi adalah keadaan kami yang tidak punya andil apa-apa dalam membantu kalian. Itu yang kita tangisi, kita bukan mereka. Mereka kalaupun mati nanti malam syahid, insyaallah. Kalaupun mereka masih hidup walaupun lapar, mereka mulia. Yang kita tangisi kita nggak punya andil apa-apa. Mungkin goceng pun belum pernah sampai ke sana. Nauzubillah ya. Doa pun enggak mungkin. Terlebih ada orang-orang yang mengatakan mereka Ahlussunnah, bahkan titelnya ustadz, lulusan luar negeri, memfitnah saudara-saudara kita di Palestina yang berjuang. Nauzubillah. Ya. Jangan, itu bukan Ahlussunnah. Bukan begitu sifat prinsip Ahlussunnah. Perhatian kepada kaum muslimin yang lain. Ya. Memang iya, wahyu Allah mengatakan Palestina suatu saat pasti merdeka. Masjidil Aqsa suatu saat pasti dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin. Namun pertanyaannya ketika itu semua terjadi, adakah nama kita tertulis di dalam daftar-daftar nama-nama orang yang pernah berjuang? Ya. Nanti Allah melihat Pak, nama-nama orang-orangnya. Ada nggak nama kita di situ? Kalau nggak ada ya sakit ya. Ya. Makanya sekarang punya kesempatan, silakan. Ya, apapun. Ya, kita nggak bisa ikut ke sana, ya kan? Nggak mungkin kita ke sana. Ya minimal uang kita pernah ke sana. Minimal di tempat-tempat waktu mustajab kita mendoakan mereka. Ya mudah-mudahan ya segera mungkin Palestina diberikan kemerdekaan, Masjidil Aqsa diberikan lagi ke pangkuan kaum muslimin. Ya. Kemarin ada Gus yang baru katanya pulang dari Palestina mengatakan Palestina itu aman, adem, nggak ada apa-apa. Nah, ini parah juga ini. Ya. Ya, parah. Mungkin dia pergi ke Palestina ke tempat yang aman mungkin iya. Sampai di sana dia disuguhin nasi kapsa, nasi kebuli, makannya daging ayam mungkin ya. Dia nggak ke Gaza, nggak ke Rafah, dia nggak. Ya. Ya. Begitulah kalau udah ustadz dari kalangan artis ya banyak pengikutnya. Ya. Nah, nanti kita ngobrolnya setelah makan. Jangan di kamera, nanti saya dibully. Soalnya Gus pengikutnya banyak, nanti saya diserang. Ya. Soalnya saya masih ingat ya Ustadz Maher At-Tuwailibi kan masuk penjaranya gara-gara sepele kan. Hanya masalah sepele, dia masuk penjara. Sampai matinya di penjara kan. Nauzubillah. Ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya. Innahum a'dhabun nasi sabran fi aqwalihim wa mu'taqadatihim wa da'watihim. Mereka orang yang paling sabar terhadap orang-orang yang sabar yang terhadap pendapat mereka, akidah mereka dan dakwah mereka. Ya, sabar di atas kebenaran. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang selanjutnya hirsuhum 'alal jama'ati wal ulfati wa da'watuhum ilaiha wa hasin nasi 'alaiha wa nabdhuhumul al-ikhtilaf wal furqah wa tahdhirun nasi minha. Ini penting nih. Di antara prinsip Ahlussunnah itu mereka semangat dalam berjamaah dan menyatukan hati kaum muslimin. Ya, mengajak orang lain untuk berjamaah dan menyatukan hati, menganjurkan manusia untuk itu, untuk bersatu. Mereka membuang semua perbedaan dan perpecahan dan mengingatkan manusia dari perpecahan. Gak usah pecah, gak usah kelahi, ya kan? Memang kita punya perbedaan antara tiga Ahlussunnah tadi saja, itu punya perbedaan. Ya, antara Salafi Wahabi ini, ya ada yang mengatakan Salafi Wahabi. Kalau saya nggak setuju dengan kata-kata Wahabi. Anggap saja ya Salafi atau Athariyah. Antara Athariyah, antara Asy'ariyah, antara Maturidiyah, ini pasti punya perbedaan. Tapi persamaannya lebih banyak. Kenapa nggak persamaan yang kita kedepankan? Ya kan? Harusnya begitu. Dan prinsip Ahlussunnah memegang itu, kedepankan persamaan, kemudian kesampingkanlah perbedaan-perbedaan yang sedikit itu. Banyak persamaan kita kok. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, orang Asy'ari masih mengkaji kitab-kitab orang Athariyah, orang Athariyah juga masih mengkaji kitab-kitab orang Asy'ari. Kalau mengeluarkan Asy'ari dari Ahlussunnah kemudian mengatakan mereka Ahlul Bidah atau orang sesat, gimana? Orang kita masih baca Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi itu Asy'ari. Kita masih baca kitabnya ya kitab orang-orang Asy'ari yang lainnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kita baca, itu Asy'ari.
Dan itu dibaca di kitab-kitab, di pondok-pondok kita dibaca kitab-kitab mereka. Gimana? Mereka itu orang Asy'ari. Gimana kalau kita menghukumi mereka sesat? Ya kan? Enggak begitu. Jadi kesamaan kita itu lebih banyak daripada perbedaan kita. Perbedaan kita sedikit. Sedikit sekali. Ya. Di antara 6 rukun iman, 5 rukun Islam, itu perbedaan kita masalah apa sih? Cara-caranya saja kan? Cara sholat, cara puasa, rakaat, jumlah rakaat sholat tarawih, zakat beras, zakat uang gimana, haji dan sebagainya, hanya itu saja. Iman kepada Nabi kita semuanya insyaallah sama. Iman kepada malaikat kita sama, ya. Iman kepada hari akhir kita sama, kepada takdir kita sama. Paling iman kepada Allah itu pun masalah asma wa sifat dan sifatnya Allah saja. Hanya itu saja perbedaan kita sebenarnya, nggak banyak. Nah, ini karena orang-orang yang nggak tahu ya hatinya terbuat dari apa. Malah perbedaan itu yang dia kedepankan, persamaannya dia kesampingkan. Akhirnya terjadilah perpecahan dan dia bawa umat lagi. Ceramah di mana-mana masalah itu. Akhirnya kita yang umat yang sedang belajar begini ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Dan itu kita alami di lapangan. Di mana kita baru tahu bahwa kita ini dari golongan ini misalnya. Akhirnya kita diingatkan sama ustadznya kepada jemaahnya jangan ikuti ustadz itu. Ya, itu syubhat. Ya. Akhirnya ketika kita ngaji nggak ada orang-orang mereka. Ya, padahal yang kita sampaikan juga Al-Quran, Sunnah, ya kan? Perkataan para sahabat itu yang kita sampaikan. Ya. Tapi mungkin karena masalah 1-2 yang berbeda, itu yang mereka kedepankan. Itu nggak boleh, jangan bukan begitu. Jadi sifat Ahlussunnah itu apa? Lebih mengedepankan ya persamaannya, lebih mengedepankan jamaahnya daripada perpisahannya, nggak boleh. Ya. Sebelum terakhir, innallaha azza wa jalla asamahum min takfiri ba'dihim ba' wa tabdi'i wa tafsiki ba'dihim li ba'd. Fahum afqahun nas fi ahkami syara' wa idza hakamu ala ghairihim fa innahum yahkumuna bil ilmi wal adli wal insaf. Ini juga penting, perhatikan. Allah menjaga mereka dari sifat mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Allah menjaga mereka dari sifat membid'ahkan antara satu dengan yang lain. Enggak, mereka tuh enggak suka membid'ahkan. Itu Ahlussunnah. Allah menjaga mereka dari menuduh fasik antara satu dengan yang lain. Enggak mudah menuduh orang fasik. Enggak mudah menuduh orang ahli bid'ah. Itu sifat mereka tuh begitu. Dijaga sama Allah dari sifat begitu. Jadi orang yang tidak terjaga dari sifat mudah membid'ahkan orang itu bukan Ahlussunnah sejatinya. Ya. Ahlussunnah itu mereka dijaga sama Allah, enggak mudah membid'ahkan orang lain. Kunut subuh bid'ah ini bacanya kurang banyak. Mulut Nabi kemudian diingkari bid'ah ya kurang banyak bacanya. Baca doa buka puasa Allah malakasumtu bid'ah ini bacanya kurang banyak, ya kan? Padahal kalau kita lihat dalilnya Allah malakasumtu dengan zahabat dzama'u ya hadisnya sama-sama lemah juga. Ya. Tapi para ulama ya mereka mempraktekkan sebagian mempraktekkan Allah malakasumtu, sebagian mempraktekkan zahabat dzama'u. Ya, silakan itu pendapat para ulama. Ya, ada yang menghasankan di antara 2 hadis tersebut. Jadi begini ya, mereka tuh begitu, nggak mudah orang fasik, nggak mudah mengkafirkan orang lain. Ya. Dan mereka itu paling paqih terhadap hukum syar'i. Jika mereka menghakimi orang lain, mereka akan menghukumnya dengan ilmu, dengan adil dan dengan moderat, ya, jalan tengah-tengah. Nggak mudah ya mengkafirkan, membid'ahkan orang lain, nggak mudah. Kemudian yang terakhir, innahum yadinuna lillahi ta'ala bimahabbati ba'dihim li ba'd wa bitarahimi ba'dihim 'ala ba'd wa bidu'ai ba'dihim li ba'd wa dzabbi ba'dihim an ba'd wa saddi ba'dihim linnaqsi ba'd ya wa innahum la yuwalluna wa la yu'aduna illa 'ala asasid din. Mereka beragama kepada Allah dengan saling cinta antara satu dengan yang lain, saling memintakan rahmat antara satu dengan yang lain, mendoakan sesamanya, saling membela, saling menutupi kekurangan. Mereka tidak berwala atau loyalitas atau bermusuhan kecuali atas dasar agama. Kalau sudah agamanya yang dimusuhi baru. Tapi kalau masalah furu, masalah khilafiyah, itu mereka nggak mudah berdebat, nggak mudah berkelahi, ya nggak mudah bermusuhan. Ya, jadi mereka walaupun ada perbedaan sedikit di antara mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu, mereka masih mendoakan ustadz-ustadz yang lain, berikan rahmat pada ustadz ini dan lain sebagainya. Ya, tidak menutup ya persahabatan mereka antara satu dengan yang lain, walaupun mungkin mereka punya perbedaan.